Coba bayangkan ini, brand skincare Anda sudah masuk ke kategori skincare lokal murah. Di sana ada 500 kompetitor, Anda jadi pengikut dan bukan pemimpin. Pertanyaannya, apakah Anda benar-benar harus bertarung di medan perang itu? Stop. Brand yang sukses bukan hanya tentang produk yang bagus, tapi tentang kategori yang tepat. Anda harus menciptakan atau memilih medan perang yang menguntungkan. Di video ini, kita akan bongkar dua pilar, memilih kategori dan menentukan posisi emosional di dalamnya. Kenalin dulu ya, nama saya Yoyo Rubiantono, 20 tahun lebih berkecimpung di dunia digital marketing dan branding. Di video ini saya akan tunjukkan bagaimana kita menentukan tempat bertarung dan cara bertarung, khususnya untuk brand kecantikan, kesehatan, dan herbal menggunakan Digital Marketing Mastery Framework. Saya pernah menangani brand suplemen herbal. Saat launching, mereka declare bahwa mereka adalah suplemen penambah stamina terbaik, sebuah kategori yang sudah penuh dan padat oleh pemain raksasa. Apa yang sebenarnya terjadi? Iklan mahal, penjualan rendah. Kenapa? Karena mereka bertarung di kategori yang salah. Mereka mencoba menjadi singa kecil di kandang gajah. Mereka fokus pada persaingan harga dan fitur, padahal audiens sudah punya top of mind lain. Kesalahan umum kita adalah bertarung di kategori yang didefinisikan oleh kompetitor kita, bukan oleh unik selling point kita. Kita gagal menemukan celah strategis atau kategorinya, dan koneksi emosional atau positioningnya. Ingat, di industri beauty dan health, jika Anda tidak punya kategori yang unik, Anda akan selalu diperbandingkan. Akhirnya, Anda akan dipaksa banting harga. Sebelum kita bahas framework strategis, saya mohon dukungan Anda. Channel Yosugi Media ini hadir untuk memberikan insight yang nyata. Like video ini, komen jika Anda pernah merasa salah kategori, dan share ke rekan bisnis Anda. Baik, mari kita bahas. Apa yang sebenarnya terjadi? Banyak brand gagal karena sejak awal sudah salah memilih medan perangnya. Mereka berpikir saya jualan face wash, berarti kategori saya adalah face wash. Ini keliru. Di Digital Marketing Mastery Framework segmen 6, kita akan belajar kategori yang Anda pilih harus mengisolasi Anda dari persaingan massal. Contohnya skincare. Daripada masuk kategori skincare mencerahkan atau kategorinya luas, lebih baik Anda masuk kategori skincare organik, khusus untuk kulit sensitif pasca melahirkan. Kategorinya adalah spesifik dan menguntungkan. Setelah kategori dipilih, barulah kita masuk ke segmen 25, positioning fit. Di kategori spesifik itu, emosi apa yang ingin kita sentuh? Wanita pasca melahirkan itu pasti cemas, lelah, dan merasa kehilangan identitas. Positioning Anda harus berbunyi, kami mengembalikan perasaan yang layak dan kecantikan diri Anda di tengah peran ibu yang luar biasa. Kategori memberi setelah logistik, positioning memberi kekuatan emosional. Lantas, bagaimana langkah praktisnya? Kita harus melakukan dua hal ini secara berurutan. Langkah yang pertama, menentukan kategori yang menguntungkan atau kategori you compete in. Identifikasi gap pasar di mana kompetitor besar tidak mau masuk. Apakah itu karena terlalu niche, misalnya skincare khusus untuk pria vegan, atau terlalu sulit herbal untuk segala macam penyakit langka? Definisikan ulang kategori Anda. Jangan bilang saya jual teh herbal, bilangnya kami adalah solusi detoksifikasi harian yang aman untuk pekerja kantoran yang kecanduan gula. Anda menciptakan kategori baru. Tujuannya adalah menjadi nomor satu di kategori kecil Anda itu. Lebih baik jadi raja di pulau kecil daripada pecundang di benua yang besar. Langkah 2, mencapai positioning fit atau psychological needs. Gali lapisan 4 insight. Apa ketakutan audiens di kategori baru Anda? Pekerja kantoran kecanduan gula takut sakit, takut tidak percaya diri, dan takut tidak disiplin. Positioning Anda harus menjanjikan kemenangan atas ketakutan itu. Kami menjual disiplin diri yang mudah, bukan sekedar teh. Tujuannya adalah menjadi pilihan yang paling relevan secara emosional. Mari kita pakai contoh brand kecantikan yang sukses. Brand X tidak masuk kategori body lotion pencerah. Mereka masuk kategori perawatan kulit ketiak dan lipatan tubuh yang sering terlupakan. Kategori ini kecil, tapi profit marginnya tinggi karena masalahnya sangat mengganggu secara psikologis. Setelah kategori dipilih, mereka sentuh emosionalnya. Mereka tidak menjual produk, mereka menjual kebebasan untuk mengangkat tangan di keramaian. Tanpa rasa insecure, mereka menyasar rasa malu dan kecemasan sosial wanita muda. Positioning ini bekerja karena ia membantu audiens mengatasi ketakutan dinilai orang lain atau kebutuhan psikologis, bukan sekedar mencerahkan kulit atau fiturnya. Jadi, mind shift terbesarnya adalah kategori menentukan seberapa sulit Anda bertarung, positioning fit menentukan seberapa dalam Anda dicintai. Jadi, value bomb terakhir saya, jangan bertarung di mana semua orang bertarung. Ciptakan medan Anda sendiri.
Lalu, pimpinlah pertarungan emosional Anda di sana. Memilih kategori yang tepat dan merumuskan positioning yang mengikat emosi adalah rahasia launching yang sukses. Ini adalah fondasi dari Digital Marketing Mastery Framework. Jika Anda ingin tahu bagaimana cara menentukan niche kategori yang menguntungkan ini dan menggali 4 lapisan insight secara tuntas untuk brand beauty dan herbal Anda, saya mengundang Anda. Mari kita bedah tuntas kerangka kerja ini secara langsung melalui webinar Brand Launch Masterclass bersama Yusugi Media. Semua detail pendaftaran dan informasinya sudah saya siapkan di link deskripsi di bawah. Sampai jumpa di Masterclass, mari kita bangun brand dengan dominasi di kategorinya, bukan cuma numpang lewat.